Di video kali ini, kita akan mengulas dua buah partai catur yang tentunya sangat menarik, di mana permainan ini menggunakan pembukaan Italia, variasi Evans Gambit, dan kemudian pemain hitam menerima Gambit Evans ini. Baiklah kawan-kawan, yuk kita simak keseruan video ini sampai habis. Tentunya tetap di channel Style Catur. Pada permainan pertama, yaitu antara Adolf Anderssen yang memegang bidak putih melawan Karl Mayet yang memegang bidak hitam. Permainan ini berlangsung di Berlin tahun 1851. Anderssen memulai dengan pembukaan pion raja, pion ke E4, dibalas pion ke E5. Kuda ke F3 mengancam pion, kuda ke C6 melindungi pion. Gajah ke C4 mengincar pion F7, pembukaan Italia. Gajah ke C5 juga mengincar pion F2, Yocho piano game. Ada banyak langkah yang dapat dilakukan oleh pemain putih setelah hitam gajah ke C5. Dan yang akan kita lihat pada video kali ini adalah jika putih mendorong pion ke B4. Pembukaan ini dinamakan pembukaan Evans Gambit. Selanjutnya pemain hitam menerima Gambit Evans ini dengan gajah memukul pion B4. Putih pion ke C3 mengancam gajah. Lalu hitam menyelamatkan gajahnya ke A5. Pion ke D4 mengadu pion. Lalu pion memukul pion D4. Pembukaan pertahanan First Defense. Adolf Anderssen lalu melakukan rokade. Dan pion ke D3, kini permainan berubah menjadi pembukaan Italia. Evans Gambit diterima, pertahanan de Presne Defense. Kuda ke G5 melanjutkan serangan pada pion F7 dua kali. Dibalas kuda ke H6 menambah penjagaan pada pion F7. Pion ke E5 mengorbankan pion dengan tujuan file E bisa terbuka dan benteng dapat bergeser ke E1 membayangi raja. Pengorbanan pion diterima, kuda lalu memukul pion E5. Adolf Anderssen melanjutkan rencananya dengan benteng ke E1 memaku kuda. Menteri ke E7 melindungi kuda. Lalu pion ke F4 terus menekan kuda E5. Gajah ke B6, skak. Raja menghindar ke H1. Kuda H kemudian jumping ke G4, menambah perlindungan pada kuda E5. Namun di balik itu, sebenarnya kuda ini mengincar petak F2 untuk menyerang raja dan menteri. Jadi kuda mundur ke H3, menjaga petak F2. Pion ke D6, lalu gajah memukul pion D3. Hitam kemudian melakukan rokade. Pion memukul kuda E5. Kuda memukul pion E5. Kemudian Anderssen melanjutkan serangannya dengan kuda ke F4. Gajah ke G4 mengancam dan mencegah menteri ke H5. Mungkin jauh lebih baik. Namun di sini, Karl Mayet melangkahkan pion ke C6. Lalu kuda ke D2. Pion ke G5 mengancam kuda. Anderssen tidak menyelamatkan kudanya, tetapi menteri ke H5 mengancam skakmat dengan memukul pion H7. Jadi Mayet memajukan pion ke F5, membuka penjagaan menteri pada pion H7. Gajah ke C4, skak. Raja menghindar ke G7. Kuda ke F3, menekan kuda dan pion di baris ke-5. Seharusnya menteri ke F6
melepaskan pin dari benteng. Namun di sini, mayat mendorong pion ke H6 dengan tujuan menambah penjagaan pada pion G5. Namun langkah ini membuat penjagaan pion pada petak G6 menjadi lepas. Sehingga Anderson melanjutkan dengan kuda memukul kuda E5. Pion ini tidak boleh memukul balik kuda, sebab menteri akan ke G6, skak, dan skakmat dalam 3 langkah ke depan sudah tidak dapat dihindarkan. Jadi di sini, mayat menggeser menteri ke F6, menjaga petak G6. Anderson kemudian mengancam menteri dengan kuda ke G4, serta membuka file E bagi benteng. Langkah ini memaksa mayat memukul kuda dengan pion F memukul kuda G4, sebab menteri harus tetap melindungi petak G6. Namun di sini, file E sudah terbuka, dan benteng sekarang sudah aktif untuk menyerang. Jadi benteng ke E7, skak. Dan pada langkah ini, Karl Mayet akhirnya harus menyerah dan mengakui keunggulan dari Adolf Anderson. Kita lihat di sini, hanya ada 3 pilihan untuk menghindari skak. Namun semuanya akan berakhir dengan skakmat. Kita lihat semisal menteri memukul benteng, maka menteri ke G6, skak. Raja hanya bisa ke H8. Menteri memukul pion H6, skak. Paksa lagi menteri ke H7. Lalu kuda ke G6, skakmat. Atau jika benteng ke F7 melindungi raja, maka benteng memukul benteng F7, skak. Raja ke G8. Benteng memukul menteri F6, open skak. Pion ke D5 menutup skak. Menteri ke G6, skak. Raja hanya bisa ke H8, lalu benteng ke F8, skakmat. Kita masuk pada partai yang kedua, yaitu pertandingan antara Paul Morphy melawan Thomas Jefferson Bryan yang berlangsung di New York tahun 1859. Paul Morphy memulai langkah dengan pion ke E4. Dibalas pion ke E5. Kuda ke F3 mengancam pion. Kuda ke C6 melindungi pion. Gajah ke C4 pembukaan Italia. Gajah ke C5 lucu piano game. Kemudian pion ke B4 Evans Gambit. Gambit diterima, gajah memukul pion B4. Lalu pion ke C3 mengancam gajah. Dan di permainan ini, gajah kembali ke C5. Dan kini permainan berada dalam pembukaan Italia. Evans Gambit diterima, pertahanan McDonnell Defense. Paul Morphy kemudian melakukan rokade. Kemudian pion ke D6 membantu penjagaan pada pion E5, juga membuka akses gajah terang. Lalu pion ke D4 mengancam gajah dan mengajak peraduan pion. Thomas Bryan memilih menarik gajahnya mundur ke B6. Pion memukul pion E5. Thomas membalas, pion memukul pion E5 dan mengajak peraduan menteri. Morphy menolak dan lebih memilih menteri ke B3, menyerang pion F7 2 kali. Menteri ke F6 melindungi pion F7. Lalu gajah ke B5 memaku kuda. Gajah ke E6 mengancam menteri. Menteri menghindar ke A4, menyusun serangan 2 kali pada kuda C6. Gajah mundur ke D7 melindungi kuda, serta membuka penjagaan menteri pada kuda C6 mungkin jauh lebih baik. Namun di sini, Thomas Bryan membawa kuda G ke E7, melindungi kuda,
sekaligus membuka akses raja untuk melakukan rokade. Jadi gajah KG5 mengancam menteri. Menteri terpaksa bergeser ke G6, satu-satunya petak yang aman bagi menteri. Morphy, gajah memukul kuda E7. Dan terpaksalah raja memukul gajah E7. Dan kini hak untuk rokade sudah hilang. Paul Morphy melanjutkan serangan dengan gajah memukul kuda C6. Pion membalas memukul gajah C6. Lalu kuda memukul pion E5, mengancam menteri, dan pion C6. Menteri menghindar ke F6. Kuda memukul pion C6, skak. Langkah paling aman untuk raja adalah raja ke F8. Lalu pion ke E5, sebuah langkah yang jenius, mengancam menteri. Menteri ke G5 tetap melindungi jalur diagonal D8 H4. Namun Morphy mendorong pion ke H4, kembali mengancam menteri. Akhirnya Thomas Bryan membawa menterinya ke G4, mengadu menteri. Jelas di sini Morphy menolak pertukaran menteri, kemudian menggeser menterinya ke A3, skak. Raja ke E8, maka akan langsung skakmat dengan menteri ke E7. Jadi di sini, raja terpaksa bergeser ke G8. Morphy terus menyerang raja, kali ini dengan kuda ke E7, skak. Paksa lagi, raja kembali ke F8. Kuda ke G6, open skak. Jadi terpaksa, raja kembali lagi ke G8. Dan di posisi ini, tahukah Anda langkah jenius dari Paul Morphy selanjutnya? Yap, menteri ke F8, skak. Pengorbanan menteri. Di sini, raja tidak dapat memukul menteri sebab dilindungi oleh kuda. Jadi terpaksa lagi benteng memukul menteri F8. Dan terakhir, skakmat cantik tercipta dengan kuda ke E7, skakmat. Jadi demikianlah dua buah partai catur yang sangat menarik dari pembukaan Evans Gambit diterima dalam beberapa variasi pertahanan dari hitam. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam permainan catur. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.